Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Riza, NPM 203503513516067. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Budaya Belanja Online di Indonesia. E-commerce atau yang biasa disebut dengan belanja online merupakan suatu bentuk perdagangan menggunakan perangkat elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dari penjual melalui situs internet. Nama lain dari e-commerce ini yaitu e-webshop, e-shop, toko internet, webshop, webstore, toko online, atau toko virtual. Sebuah toko online membangkitkan pembelian produk atau jasa pada pengecer atau pusat perbelanjaan, yang ini disebut dengan istilah belanja online business to customer atau B2C. Di Indonesia, bisnis e-commerce mengalami perkembangan yang cukup baik pada beberapa tahun belakangan ini, yang dapat dilihat dari banyaknya penjual yang mulai beralih menjual dan memasarkan produknya dari konvensional menjadi online. Di Indonesia saat ini sudah banyak situs e-commerce yang hadir menawarkan berbagai macam produk dengan berbagai macam cara penjualan. Dari banyaknya e-commerce yang ada di Indonesia, yang paling terkenal diantaranya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, kegiatan berbelanja di toko fisik tampak mulai berkurang dan toko online mulai meningkat drastis. Berbelanja di toko online dipilih masyarakat sebagai solusi untuk meminimalkan kontak fisik yang biasanya sulit dihindari jika kita pergi ke pasar, supermarket, atau mall. Banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online kini harus mengandalkan platform digital tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Selain lebih mudah, cara ini ternyata lebih praktis dibandingkan harus ke toko secara langsung. Dalam kebutuhan pokok, masyarakat dapat memesan melalui beberapa aplikasi e-commerce, diantaranya Sayurbox, Happy Fresh, dan juga masih banyak lagi layanan serupa lainnya. Selain itu, karena banyaknya program promo yang ditawarkan oleh perusahaan e-commerce yang menjadikan konsumen semakin tertarik untuk berbelanja online. Promo melalui media sosial atau melalui iklan digital lainnya membuat masyarakat tergiur dengan promo tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan belanja online di Indonesia. Tren marketplace terus berkembang seiring perkembangan zaman, khususnya internet dan teknologi digital di Indonesia. Pada tahun 2009, Tokopedia berdiri dan mengalami perkembangan yang pesat. Marketplace kian semakin populer sebagai wadah masyarakat berbelanja online untuk kebutuhan hidup, baik sandang, pangan, dan papan. Pada tahun 2010, Bukalapak pun ikut berdiri di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap perkembangan marketplace makin gencar. Hal ini membuat banyak orang melihat peluang untuk membuat marketplace. Pada tahun 2011, marketplace asal Singapura yaitu Zalora mendirikan marketnya di Indonesia dengan nama Zalora Indonesia. Pemain marketplace makin ramai dengan fashion yang berbeda-beda. Pada tahun 2011 juga menjadi tahun pertama diadakannya Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Tokopedia mencetak rekor sebagai marketplace dengan investasi terbesar pada tahun 2014 yakni mencapai 100 juta US dollar. Marketplace pun menjadi meluas baik bagi para penjual maupun pembeli. Hal ini membuat pemain lama ikut meluncurkan marketplace-nya sendiri. Di antaranya Lipo Group lewat mataharimall.com yang berdiri pada tahun 2015. Saat ini, marketplace sudah sangat banyak dengan inovasi masing-masing brand dengan kekuatan industrinya masing-masing. Proses pembayarannya pun semakin beragam yang awalnya hanya bisa dengan debit dan kredit, kini juga dapat dilakukan dengan dompet digital seperti OVO, GoPay, maupun cash on delivery atau bayar di tempat. Hal ini semakin banyak konsumen yang lebih memilih belanja di marketplace karena kemudahannya dalam berbelanja. Pertumbuhan ini dapat dikatakan membuat e-commerce menjadi penggerak utama ekonomi digital. Diprediksi, pasar e-commerce akan mampu menyumbang 100 miliar US dollar di tahun 2025. Sekitar 60% masyarakat menggunakan marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya. Kategori produk yang paling banyak dibeli di marketplace yakni produk elektronik, fashion, kesehatan, dan kecantikan yang mencapai sekitar 70% dari semua total transaksi online yang terjadi. Selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi maraknya belanja online di Indonesia.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia kuartal pertama ditopang oleh beberapa sektor. Salah satunya yaitu informasi dan komunikasi, yang tumbuh 9,01%. Hal ini didorong dengan banyaknya penggunaan belanja online. Faktor yang menjadikan masyarakat untuk sering melakukan berbelanja online yaitu banyaknya program promo yang ditawarkan oleh perusahaan e-commerce. Hal ini membuat masyarakat sangat tertarik dan tergiur untuk mendapatkan promo-promo tersebut. Salah satu contoh promo yang sangat fantastis yaitu pada marketplace Shopee, di mana pada marketplace tersebut banyak masyarakat yang menggunakannya karena banyak promo yang ditawarkan. Dari serba 1000, diskon besar-besaran, dan yang paling banyak ditunggu customer yaitu gratis ongkir. Selain itu, setiap minggu ada undian pemenang baik voucher belanja ataupun uang elektronik. Bahkan pihak Shopee juga tidak tanggung-tanggung memberikan door prize, mulai dari uang tunai, handphone, motor, dan yang paling spesial yakni hadiah utama berupa mobil. Lalu untuk faktor kedua yaitu pandemi COVID yang kini masih belum berakhir membuat masyarakat takut keluar rumah dan menghindari tempat keramaian. Sehingga masyarakat cenderung memilih berbelanja online dari rumah daripada membeli ke tokonya secara langsung. Selama 6-7 bulan terakhir ini, belanja online menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja di marketplace. 92% mencoba metode belanja baru, 57% masyarakat yang melakukan pembelajaran secara digital, dan 48% layanan grocery pick up dan aplikasi pengiriman. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari berbelanja online. Fenomena belanja online memberikan banyak dampak positif, mulai dari semakin mudahnya menjual barang, menggerakkan roda perekonomian suatu daerah, hingga mempermudah pengusaha kecil untuk menjual barangnya di dunia maya. Namun, tak sedikit pula dampak negatif dari fenomena belanja online ini. Beberapa di antaranya menjadi banyaknya saingan, sulitnya mengendalikan pajak penjualan, hingga menjamurnya barang-barang dengan kualitas rendahan yang hanya mengedepankan harga murah tanpa kualitas. Berikut ini merupakan keuntungan belanja online. Yang pertama, mudah, tidak perlu keluar rumah. Hal ini cocok untuk orang yang sibuk bekerja, yang tidak ada waktu untuk berbelanja secara langsung. Maka belanja online merupakan solusi yang paling tepat, karena tidak perlu keluar rumah. Lalu yang kedua, praktis, di mana saja dan kapan saja. Belanja online dapat dilakukan baik itu di rumah, kantor, maupun di perjalanan menuju atau pulang kantor, pagi, siang, ataupun malam. Toko online akan selalu tersedia dan kita bisa melihat produk-produk yang tersedia di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu banyaknya diskon yang tersedia. Di zaman sekarang, banyak startup yang bekerja di bidang e-commerce belanja online yang menyediakan berbagai diskon belanja online. Ini pun menjadi salah satu keunggulan belanja online. Mulai dari cashback belanja, promo khusus belanja online, sampai promo gratis ongkir yang bisa didapatkan bila berbelanja online. Lalu selanjutnya yaitu pilihan yang bervariasi. Variasi menjadi keuntungan lain dari berbelanja online. Mulai dari ukuran, warna, model, hingga dengan merek. Hampir semua tersedia di situs belanja online. Biasanya barang yang biasanya tidak ada di toko offline, di toko online ada. Dengan lihat barang-barang yang tersedia di toko online tersebut tanpa harus mencari di toko secara langsung. Selain itu, terdapat juga dampak negatif dari belanja online. Di antaranya yaitu 1. Barang tidak sesuai sehingga tidak dapat dicoba. Salah satu hal yang menyebalkan dari belanja online ini, kita tidak dapat mencoba secara langsung barang yang ingin kita beli. Sehingga besar kemungkinan kita hanya akan mengandalkan sizing chart yang disediakan oleh toko tersebut. Hal tersebut memang membantu, namun terkadang terdapat ketidakpastian setelah barang tersebut sampai ke tangan pembeli. Kedua, rawan penipuan. Tidak sedikit korban penipuan belanja online yang mengatasnamakan brand-brand tertentu atau toko online yang menjanjikan barang akan segera dikirim setelah transaksi dilakukan. Bahkan, ada pula pembeli yang berniat untuk menipu pemilik toko online dengan cara mengirimkan bukti transfer palsu. Lalu yang selanjutnya, tidak bisa langsung dipakai. Waktu pengiriman menjadi musuh utama para pelanggan toko online.
Kadang kita tidak dapat mengandalkan kurir atau ekspedisi karena tak hanya kita yang menggunakan jasa pengiriman tersebut, namun banyak yang menggunakan jasa tersebut. Akan tetapi, ada juga risiko seperti paket tertahan, paket yang terlambat datang, sampai dengan salah kirim paket. Lalu yang keempat, terlalu banyaknya distraksi. Karena banyaknya produk yang tersedia di toko online, bukan jarang kalau itu menjadi distraksi kamu untuk mencari barang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tak ayal, distraksi ini malah akan membuat kita membeli hal-hal yang tak seharusnya kita butuhkan, bahkan melewatkan barang yang dari awal sedang dibutuhkan. Selanjutnya, tips menghindari penipuan belanja online. Yang pertama, pilih aplikasi e-commerce terpercaya. Aplikasi e-commerce di Indonesia sangat banyak. Namun, yang paling terpercaya di antaranya yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Dari keempat aplikasi tersebut menyediakan fitur return, yaitu fitur yang bisa mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang kedua, periksa reputasi seller. Reputasi seller ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Apabila seller tersebut sudah star seller atau bahkan dari toko resmi yang memiliki label, sudah dipastikan seller tersebut benar. Lalu yang ketiga, cek review produk dari para pembeli. Review produk dari para pembeli juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum kita memilih barang tersebut. Jika review dari barang tersebut baik, maka kemungkinan hasilnya juga akan baik. Lalu yang keempat, jangan tergiur dengan harga yang murah, karena harga yang murah belum tentu menunjukkan kualitas yang baik. Lalu yang kelima yaitu, jika ragu bisa menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Kini, berbagai e-commerce telah menyediakan pembayaran secara langsung yaitu atau yang disebut dengan cash on delivery. Hal ini juga meminimalisir kita yang takut dengan barang yang tidak sesuai. Dan juga bagi yang tidak memiliki kartu debit atau kredit atau uang elektronik, ini sangat memudahkan kita. Sekian hasil dari tugas saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada saran dan masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.